Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dea Istiadianti dengan NPM A1A020084 dari kelas 1C dengan dosen pengampu Bapak Fitra Yupika MPD pada mata kuliah Kebudayaan Indonesia. Di sini saya akan menjelaskan atau menceritakan budaya daerah saya, yaitu Tari Gending Sriwijaya dari Sumatera Selatan, Palembang. Tari Gending Sriwijaya merupakan tarian yang berasal dari kota Palembang yang mencerminkan sikap tuan rumah yang ramah, gembira, bahagia, tulus, dan terbuka terhadap tamu yang istimewa. Tarian ini digelar untuk menyambut para tamu istimewa yang berkunjung ke daerah tersebut, seperti kepala negara, menteri, pemerintahan, duta-duta besar, atau dianggap setara dengan itu. Selanjutnya, asal-usul Tari Gending Sriwijaya. Tari Gending Sriwijaya merupakan tarian khas Sumatera Selatan, Palembang. Secara harfiah, Gending Sriwijaya berarti irama kerajaan Sriwijaya. Tari ini melukiskan kegembiraan gadis-gadis Palembang saat menerima kunjungan tamu yang diagungkan. Tari ini di masa silam adalah salah satu tari yang dipentaskan untuk menyambut kedatangan tamu-tamu kerajaan Sriwijaya yang berhubungan dengan karya sastra peninggalan kerajaan Sriwijaya di Indonesia. Setiap ada pemuka agama Hindu dan Buddha dari India atau utusan-utusan dari kerajaan Cina, tari ini selalu dimainkan untuk menghormati mereka. Adanya tarian ini menunjukkan bahwa pemuka kerajaan Sriwijaya di masa lalu adalah orang-orang yang ramah. Mereka selalu tulus dan terbuka terhadap kehadiran tamu. Tarian ini pun juga digelar untuk menyambut para tamu istimewa lainnya. Untuk menyambut para tamu agung yang datang tersebut, maka akan digelar tarian Gending Sriwijaya ini. Tarian ini berasal dari masa kejayaan kemaharaan Sriwijaya di kota Palembang. Gerakan Tari Gending Sriwijaya ini telah mengalami banyak perubahan seiring dengan berkembangnya zaman. Namun secara umum, setiap gerakan yang ada kini sebetulnya memiliki makna yang dalam dan estetis yang tinggi. Penari yang meragakan tarian Gending Sriwijaya umumnya dipentaskan oleh 9 penari wanita yang cantik mengenakan pakaian adat. Kesembilan penari tersebut adalah penari inti dari Gending Sriwijaya. Mereka pun akan dikawal oleh 2 penari pria yang akan membawa payung dan tombak di bagian belakang. Kemudian akan ada 1 orang penyanyi yang mendendangkan lagu Gending Sriwijaya. Tapi sayangnya sekarang peran pengawal kadang-kadang sudah ditiadakan, terutama apabila tarian ini dipertunjukkan dalam gedung atau panggung tertutup. Penari paling depan akan bawa tapak sebagai sekapur siri untuk dipersembahkan kepada tamu istimewa yang datang. Kemudian diiringi 2 penari yang membawa peridon yang terbuat dari kuningan. Persembahan sekapur siri ini menurut aslinya hanya dilakukan oleh putri raja, sultan, atau bangsawan. Pembawa peridon pun biasanya adalah sahabat akrab atau inang pengasuh sang putri. Gerakan dalam Tari Gending Sriwijaya mengkombinasikan unsur-unsur gerak Buddhisme dan gerak tapak Buddha dengan unsur-unsur adat istiadat Batanghari 9. 9 penari intilah yang membawakannya dengan indah dan anggun. Struktur gerak diantaranya adalah dimulai gerak masuk, kecubung berdiri bawah kanan kiri dan atas kanan kiri, ukur benang. Lanjut gerak sembah duduk, duduk kanan kiri, kemudian memohon duduk kanan, kecubung duduk kanan kiri. Dilanjutkan dengan stupa kanan kiri, tutur sabda, borobudur, ulur benang, tolak balak berdiri kanan kiri, nyumping berdiri kanan kiri, tumpang tali, ulur benang kanan kiri, dan hormat akhir. Berikut ini akan saya tunjukkan sedikit cuplikan dari tarian dan lagu Gending Sriwijaya yang berasal dari Sumatera Selatan. Kala
Baiklah, itulah tadi sedikit cuplikan yang bisa saya tunjukkan. Dari tarian tersebut pun kita bisa lihat bahwa penari perempuan mengenakan pakaian adat ASEAN Gede berupa kemben dari kain songket Palembang berwarna merah. Bagian dadanya ditutup dengan teratai dan sepasang selempang yang menguatkan penutup dada serta kalung ringgit. Bagian bawah menggunakan songket yang biasanya bermotif lepus. Kedua lengan diberi hiasan ketat bahu yang dipasang di pangkal lengan. Pinggang mengenakan kending, ikat pinggang yang terbuat dari kuningan, serta selendang mantri yang dikaitkan pada pending. Pergelangan tangan memakai 3 macam gelang, yaitu gelang kano, gelang gepeng, dan gelang sepuru. Ujung jari pun mengenakan tanggai, yaitu alat yang berupa dari perak, kuningan, atau bahan logam lainnya. Untuk membuat tangan penari kelihatan lebih manis dan lentik, tanggai dipasang di kedua tangan tetapi hanya pada jari-jari telunjuk, tengah, jari manis, dan kelingking. Hiasan kepala pun berupa kasuhur, sejenis mahkota terbuat dari perak, kuningan, dan bahan logam berwarna emas, yang di bagian tengahnya diberi ornamen burung Garuda. Rambut pun disanggul malang, lengkap dengan bunga urai, cempaka, dan beringin, yang semuanya terbuat dari lempengan tembaga berwarna emas. Kedua telinga memakai anting susun 3 dengan bulan bintang. Sedangkan penari laki-laki mengenakan baju teluk bango, celana panjang, rumpak, dan tanja. Rumpak atau bumpak adalah kain songket khusus untuk pria yang motifnya tidak penuh seperti songket perempuan. Kepala kain atau tumpal pada rumpak saat dikenakan posisinya berada di badan bagian belakang. Ada perbedaan pemakaian songket antara laki-laki lajang dan yang sudah menikah. Jika sudah menikah, songket dikenakan sepanjang pinggul ke bawah sampai di bawah dengkul. Jika masih lajang, songket dikenakan menggantung sampai di atas lutut. Tanjak adalah penutup kepala berbentuk 4 persegi panjang yang dibuat dari songket yang sama dengan rumpak. Baiklah, itu tadi sekian cerita budaya yang ada di daerah saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apabila ada salah kata dan perbuatan saya mohon maaf. Kepada Tuhan saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.